Pemirsa, kita kembali dalam bincang hangat malam hari ini dengan tema waspada puncak musim hujan 2014-2015, dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah potensi ancaman bencana alam di Nusa Tenggara Barat. Dan sekali lagi kami ingatkan untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung, Anda bisa bergabung bersama kami nanti melalui line telepon di 636313. Dan sebelumnya kita juga sudah menyimak perakiraan cuaca yang disampaikan oleh Mbak Afrias tadi, di mana satu yang mungkin bisa kita ingat ini adalah Nusa Tenggara Barat sudah mulai hujan. Tapi yang tidak kita ketahui, Nusa Tenggara Barat ini sudah hujan merata atau hanya sebagian. Silakan Pak Wakodim. Baik, Mbak Mona, terima kasih. Kami akan menjelaskan tentang hujan di NTB ini sampai hari ini. Jadi per hari ini alhamdulillah bahwa hujan di NTB sudah merata. Namun demikian tentu saja intensitasnya berbeda antara Lombok Barat dengan Lombok Tengah gitu. Jadi ada daerah-daerah tertentu yang memang intensitasnya lebih kecil dibandingkan daerah-daerah lain. Tapi umumnya semua sudah merata dari Pulau Lombok hingga Pulau Sumbawa, semuanya sudah mendapatkan kebagian hujan. Gitu. Apalagi semalam gitu ya, kalau di Kota Mataram kita bisa lihat nih lumayan intensitasnya agak tinggi hujan dari semalam sampai subuh, bahkan paginya masih rintik-rintik, gerimis mengundang gitu Pak Wakodim. Iya, betul. Berarti ini bisa dikatakan di Nusa Tenggara Barat hujannya sudah mulai merata. Dan seperti yang disebutkan dalam tema kita, waspada puncak musim hujan 2014-2015. Sebenarnya puncak dari musim hujan itu sendiri kapan, Pak? Baik, untuk puncak musim hujan meskipun satu periode ini kita tidak bisa persis dipastikan bahwa puncaknya ini bulan ini, tapi kita melihat data historis kapan sih umumnya puncak musim hujan di NTB. Itu kalau tidak terjadi pada bulan Desember kemarin, maka kami memperkirakan bahwa puncak musim hujan akan terjadi di bulan Januari dan Februari. Januari dan Februari, walaupun tadi Bapak menyebutkan nih nggak bisa dipastikan apakah akan terjadi. Tapi kalau tidak salah disebutkan kalau bulan Februari itu juga adalah bulan yang buruk begitu ya? Iya, artinya masih memang betul-betul musim hujannya ya di bulan Januari dan Februari itu akan terjadi puncak musim hujan, diperkirakan seperti itu. Yang berbicara tentang puncak, apakah sama setiap tahunnya puncak musim hujan atau waktunya berbeda-beda? Berbeda, Mbak. Jadi setiap tahun puncak musim hujannya itu bisa bergeser, bisa di Desember, bisa di Januari, Februari, bahkan Maret pun bisa seperti itu. Yang menyebabkan perbedaan? Yang menyebabkan perbedaan tentu saja tadi sudah dikatakan bahwa tahun ini menujunya itu tahun apa? Apa tahun normal? Apa tahun La Nina, apa tahun El Nino, di mana El Nino cenderung kering dan La Nina cenderung basah. Nah tadi dikatakan sama Mbak Frias bahwa tahun ini adalah tahun cenderung El Nino, sehingga tentu saja musim puncaknya itu akan bergeser, yang umumnya bisa terjadi di Desember dan Januari, maka akan bergeser di Januari dan Februari. Baik, tapi tentunya ketika kita berbicara tentang puncak musim hujan 2014-2015 yang harus diketahui oleh masyarakat ini, yang harus diketahui oleh masyarakat awam apa dan apa yang harus dipersiapkan tentunya untuk menghadapi musim penghujan. Baik, untuk masyarakat tentunya di sini ada masyarakat pengguna transportasi, juga itu harus waspada. Kemudian masyarakat yang tinggal di lereng-lereng bukit itu juga harus waspada. Kemudian para nelayan kita juga yang menggunakan perahu-perahu kecil itu juga lebih waspada. Termasuk yang tinggal di pesisir pantai begitu Pak. Begitu. Ya. Baik. Setelah dari Pak Wakodim, kita akan beralih ke Pak Insinyur Weda. Beliau ini adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri. Dan berbicara tentang puncak musim hujan nih Pak Weda, bisa disebutkan mungkin wilayah mana saja yang rentan terhadap bencana saat musim hujan? Terima kasih. Untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat, kita itu hampir seluruh wilayah Provinsi NTB itu hampir seluruh wilayah itu mengalami ancaman, yaitu musim hujan itu banjir dan tanah longsor. Jadi bisa saya jelaskan di sini untuk Pulau Lombok itu mulai pesisir barat itu jalur dari Ampenan, Senggigi, Pemenang, kemudian jalur tengah lebih ke Tanjung lewat Pusuk, kemudian di Sembalun, Sambalia itu rawan banjir longsor.
kemudian di Pulau Sumbawa itu mulai dari Seteluk, Taliwang, kemudian di Buir, kemudian Dasmoyo, kemudian ke tengah lagi ke Dompu, kemudian Woha, kemudian jalur Madapangga, kemudian Nangatumpu, kemudian Paradu, Woha sampai dan Kota Bima, sampai Sapi. Itu semuanya rawan banjir dan tanah longsor. Data-data kita menunjukkan itu frekuensinya cukup lumayan. Ini aja di awal musim hujan kita sudah mengalami 4 kali banjir meskipun tidak besar. Artinya alam sudah memberi tanda. Jadi itu mulai dari banjir di Kota Bima, kemudian banjir di Dompu, kemudian kemarin banjir di Pemenang, dan 2 hari yang lalu di Rempung, Lombok Timur meskipun sedikit. Itu sudah mulai. Jadi seperti itu kondisinya Mbak kita. Padahal musim hujan yang merata di Nusa Tenggara Barat baru saja dimulai begitu ya Pak ya. Tapi kalau menyimak yang disampaikan Pak Weda tadi, ini hampir seluruh wilayah di Nusa Tenggara Barat berpotensi atau rentan terjadi yang namanya bencana alam terkait dengan musim hujan ini. Itu murni karena cuaca atau ada faktor lain Pak? Terkait kalau namanya banjir dan longsor ini dia bukan single accident Mbak. Tidak hanya faktor hujan saja, tapi juga memang faktor kondisi alamnya sendiri. Itu berbagai macam, mulai kalau kita dari hulu, ini mungkin masalah faktor tutupan hutan yang sudah mulai terancam. Kita tahu pencurian kayu banyak sekali, illegal logging, sehingga ini kemampuan hutan menahan air menjadi terganggu. Nah, kemudian sungai-sungai kita yang juga sudah mulai terganggu, bantaran sungainya sampah-sampah bantaran sungainya digunakan untuk tempat tinggal, berusaha dan sebagainya. Nah, kemudian di perkotaannya sendiri seperti itu, sampah, selokan tertutup dan sebagainya. Jadi sebenarnya banyak faktor lah yang termasuk bangunan-bangunan yang mulai sekali bangunan-bangunan itu, termasuk bangunan-bangunan yang ada di perbukitan dan sebagainya itu menyebabkan juga rawan longsor juga seperti itu. Jadi sebenarnya kalau berbicara terkait dengan bencana kembali pada diri kita juga ya Pak ya. Betul, kembali mungkin ke hal diri yang kita. paling kecil yang bisa kita lakukan adalah tidak membuang sampah di kali atau di Betul, sungai. Betul Karena sekali. ketika kita membuang maka aliran sungainya akan menjadi tersendat, sampahnya semakin menumpuk, akhirnya terjadi banjir seperti yang disebutkan Pak Weda tadi. Awal musim hujan baru saja dimulai, tapi sudah ada 4 kasus terjadinya banjir. Yang pertama adalah di Bima, di Dompu, kemudian di Lombok Timur, dan yang satu di daerah Pemenang gitu ya. Jadi silahkan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 636313, kami menunggu telepon Anda dan Anda bisa langsung berbincang-bincang dengan Bapak Wakodim SP. Beliau adalah Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 1 Kediri Mataram, dan juga Bapak Insinyur Weda Mahma Ardi MTP, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dan tentunya penting sekali untuk kita semua mengetahui terkait dengan cuaca, apalagi tema kita menyebutkan adalah waspada puncak musim hujan 2014-2015 dan juga potensi ancaman bencana alam di Nusa Tenggara Barat. Kita kembali lagi pada Pak Wakodim SP, Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 1 Kediri Mataram. Ini terkait dengan curah hujan, seberapa besar curah hujan yang biasanya terjadi sehingga bisa dikatakan periode tersebut merupakan puncak musim hujan, Pak? Baik, untuk puncak musim hujan, kalau rata-rata per bulan itu dari masuk musim hujan, biasanya bulan November, itu kalau curah hujan dalam 1 bulan itu sudah mencapai 150 mm. 150 mm. Tapi pada umumnya kisaran hujan kita itu antara 200 sampai dengan 300 mm. Nah, untuk puncaknya biasanya dalam 1 bulan itu mencapai 400 sampai 500 mm per bulan. Nah, diperkirakan yang tadi dikatakan puncak musim hujan itu adalah antara 400 sampai 500 mm 400 sampai 500 mm per bulan, iya. per bulannya. Iya. Oke, dan kembali lagi untuk Anda yang sekali lagi ingin bergabung bersama kami, mungkin Anda baru saja bergabung di Bincang Hangat. Sekali lagi kami ingatkan, tema kita dalam Bincang Hangat malam ini adalah waspada puncak musim hujan 2014-2015 dan juga potensi ancaman bencana alam di Nusa Tenggara Barat. Dan kalau tadi kita sekilas menyimak
perkiraan cuaca yang disampaikan oleh Mbak Afrias, di situ disebutkan tadi ada kondisi El Nino yang tentunya memberikan dampak penurunan curah hujan di wilayah Indonesia. Kemudian yang ingin kita tahu mungkin seberapa besar dampak El Nino terhadap penurunan curah hujan di wilayah NTB sendiri. Baik, untuk ke El Nino tadi dikatakan bahwa potensi sampai hari ini itu potensi antara 70 sampai 80% gitu. Sehingga di musim hujan ini bukan berarti kalau ada El Nino lemah terus musim hujannya tidak ada, tetap musim hujan tetap berjalan sebagaimana biasa, namun indikasinya adalah curah hujannya berkurang gitu. Itu kalau memang trennya El Nino. Nah, kalau bayangkan saja kalau trennya El Nino kemudian curah hujannya berkurang tapi bencana juga terjadi. Dan nanti bagaimana kalau ada tren La Nina gitu ya, kemudian pas musim hujan, tentu saja Pak Ardi lebih siap-siap, lebih ini lagi, lebih intensif lagi, karena di saat sekarang yang curah hujannya di bawah normal aja ada banjir di sana sini. Dan tentunya BMKG selalu komit dan juga tetap untuk memberikan laporan begitu ya terkait dengan keadaan cuaca yang ada. Oke, dan untuk Pak Weda sendiri nih terkait dengan pelatihan bagi masyarakat yang menghadapi bencana di NTB, karena tadi mengingat Pak Weda menyampaikan nih di NTB ini hampir semua daerah rawan ataupun rentan terkena yang namanya bencana. Ada mungkin pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada masyarakat agar masyarakat lebih tanggap lagi membaca situasi dan juga kondisi. Jadi gini Mbak, memang dalam kita salah satu kebijakan pemerintah itu untuk mengatasi bencana itu adalah kita bagaimana membangun kesiapsiagaan terhadap bencana di masyarakat. Itu yang paling penting. Jadi kita bagaimana menyiapkan masyarakat. Yang pertama adalah kita dari pemerintah itu memberikan warning dulu status kita ini seperti apa. Wilayah kita tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wakudim, kita Januari Februari kemungkinan akan puncak itu kan. Jadi sekarang itu NTB dengan surat keputusan Pak Gubernur sudah ditetapkan sebagai siaga darurat bencana banjir dan tanah longsor. Jadi itu mulai tanggal 1 Januari sampai 28 Februari. Jadi dengan ditetapkan siaga darurat ini maka seluruh unsur pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha harus memusatkan perhatiannya untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi banjir dan tanah longsor maupun bencana secara keseluruhan. Nah, untuk melatih masyarakat ini kita banyak program-program untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat. Pertama kita melalui teman-teman di kabupaten itu pertama yang pelatihan dalam bentuk pengenalan potensi bencana itu kita berikan. Kemudian kita membangun relawan-relawan yang ada di desa. Kita membentuk yang namanya desa tangguh bencana. Jadi di desa itu kita siapkan ada 30 orang relawan penduduk setempat, dan itu rata-rata pemuda-pemudanya untuk bisa sebagai orang pertama yang mengatasi ketika terjadi bencana. Mereka mengenali potensi bencananya, mereka mengenali di mana masyarakatnya yang rentan dan sebagainya. Sehingga kalau terjadi bencana, mereka ini segera dapat menguasai keadaan dan sebagainya. Dan tentunya relawan yang disiapkan adalah relawan yang benar-benar terlatih dan memiliki skill terkait hal tersebut begitu ya? Kita latih biasanya itu kita latih kalau tidak salah itu selama 1 bulan kalau tidak salah itu kita selama lakukan pelatihan ya. Baik. Kita banyak sudah mulai desa tangguh bencana. Yang terakhir kita latih kemarin itu 2 tahun terakhir yang yaitu di Lembar Selatan, kemudian di Labuan Treng yang sekolah yang sering kena banjir dan rob. Kemudian yang terakhir kemarin waktu Gunung Sangyang api meletus, kita di sana 2 desa kita latih untuk tangguh bencana, yaitu di desa Sangyang dan desa Tadewa. Nah, itu kita latih mereka sehingga ketika terjadi bencana nanti mereka lebih siap-siap. Nah, contohnya sekarang dengan adanya datangnya musim hujan, ancaman yang paling besar di Gunung Sangyang api itu adalah lahar dingin, yaitu abu vulkanik yang kemarin banyak terkumpul di atas bukit. Kalau kena hujan lebat itu terjadi lahar dingin. Nah, itu masyarakat kita siap-siaga untuk mengatasi itu. Siap siaga, tapi tidak hanya mengandalkan orang di sekitar, harus mengandalkan diri sendiri, kesadaran juga, karena terkadang kalau sudah ada tanda-tanda bencana disuruh ngungsi Pak, masih memikirkan harta benda, masih memikirkan hal yang ini itu, sampai biasanya keselamatan mungkin dilupakan begitu Pak ya? Biasanya ternaknya yang Wah, ini berarti Pak Weda sudah menemukan di lapangan, biasanya ternak yang membuat si penghuni ini enggan untuk meninggalkan tempat begitu Pak ya? Iya. Baik. Seperti itu kurang lebih Mbak. Oke, jadi menarik sekali perbincangan kita dalam Bincang Hangat malam ini. Silahkan untuk Anda yang ingin bergabung di 636313. Kami masih menantikan telepon Anda.
karena waktu kita terkait dengan tema malam hari ini, waspada puncak musim hujan 2014-2015 dan juga potensi ancaman bencana alam di Nusa Tenggara Barat masih sangat panjang sekali. Ada Pak Wakodim yang masih berada di studio tentunya, begitu juga dengan Pak Insinyur Weda Muhammad Ardi MTP. Beliau adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri. Dan Pak Weda, saya ingin kembali lagi bertanya kepada Anda, ini terkait dengan bencana yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. Kalau mengingat tahun kemarin dengan membandingkan dengan tahun ini, apakah daerah atau tempatnya sama, yang itu saja yang kena bencana seperti banjir atau longsor dan lain sebagainya, Pak? Ya. Atau mungkin terjadi perubahan begitu? Kalau melihat 2 tahun terakhir, Mbak, ya, untuk bencana banjir dan tanah longsor sepertinya itu pada wilayah yang sama, sepertinya itu. Sehingga kita sudah koordinasi intensif dengan teman-teman BPBD Kabupaten Kota untuk melakukan pengawalan kawasan-kawasan yang rawan dengan banjir longsor yang saya sampaikan tadi itu. Ya, itu. Demikian juga dengan kalau bencana kekeringan itu lokasinya sama di situ terus. Nah, di sini kita menjadi pusat perhatian kita adalah saudara-saudara kita yang berada pada wilayah rawan bencana.